awal kan ke ini, ke Louvre dia. Oh iya, oke. Oke. Langsung saja kita lihat kali. Oh iya, anti-match yang cuma bisa main Fanny sama Hayabusa. Bener. Oke, Ya, langsung pakai- masuk ke tapi- traffic kali ini. Pak, masalahnya anti-match dulu main Fanny, Pak. Ngekill kagak pakai buff, Pak. Iya. Ngeri. Depan Ngeri-ngeri mata sedap. gua. Depan mata. Depan mata gua nge-kill gak Melotot pakai gua. buff. Satu-satunya orang yang menurut gua setelah Aura yang berani main Fanny di turnamen. Itu Oh, kan iya. turnamen. Iya, iya, itu udah, turnamen. Levelnya Iya. jadi bisa dibilang agak berbeda. Dan untuk dari Onyx Esports, Benedetta sudah di-ban begitu saja. Pak Quito juga sudah di-ban. Dua hero yang menurut aku ya, ini bisa dibilang sangatlah meresahkan dan menyusahkan. Karena jujur, terkadang Benedetta juga bisa ditaruh di gold lane. Oke. Iya, apalagi sekarang lebih useful banget kalau dipakai di arah gold Di gold jungle lane. juga. Di jungle juga. Mhm. Jadi emang bener-bener hero multi talenta banget dari Benedetta. Dan kita lihat sebentar lagi team Selena is sudah bisa banning. di-ban oleh Onyx Esports. Gila, kayak kita ya. Apa itu? Multimedia banget. Kita kan multitasker. Multitasker. Oke, tapi kali ini Genfix Arrow sudah mengamankan Selena dan juga Natalia. Hero-nya seorang Clay. Tidak boleh diambil oleh tim Genfix kali ini. Padahal bisa gue bilang Matrix gimana ya? Selenanya itu cukup berbahaya loh. Tapi kenapa dari Genfix yang ngamanin ya? Dan Onyx Esports sendiri juga kita bakal melihat di mana posisinya Your team is sudah mengamankan banning. Uranus. Salah Uranus. satu hero yang cukup menyebalkan ketika dipakai seorang Rinasmi. Kali ini bisa dibilang dua Rata-rata hero. hero Rinasmi malah. Enggak. Kecuali Benedetta. Iya, Iya, kecuali dua Rinasmi, satu botol. Soalnya botol kan tadi kita udah sempat sounding juga ketika menggunakan Benedetta. Buset, dia serem banget, bos. Kalau gue bilang botol malah lebih ke arah safety-nya. Safety, Jadi gini, benar. ketika botol pakai Benedetta, beda sama Versik pakai Benedetta. Botol itu masih kayak butuh farming segala macam. Dan dia lebih milih untuk clearing laning phase. Yes, Ya. dibandingkan untuk team fight. Jadi untuk agresivitasnya tidak terlalu tinggi, tapi ketika botol pakai Benedetta kan sulit terpick off. Iya. Ngebuat tanker atau supportnya itu lebih gampang lagi untuk nge-cover mereka. Benar, ditambah kali ini Your team ban terhadap Granger. Wow. Ranger. Untuk nge-cover mereka. Benar, ditambah kali ini Your team ban is terhadap Granger. Wow. Ranger. Genflix Aerowolf melakukan respect ban terhadap salah satu hero yang mungkin akan dimainkan oleh cewek atau bahkan Sans. Sans. Sans itu. Gue juga setuju itu dipakai sama Sans karena emang Granger sekarang biasanya udah di early udah sakit, di midnya udah kalau misalnya diberikan kejadian udah serem banget. Oke. Granger Sans ini 3 kali di pick 100%. 100%. Kalau cewek dia pakai Granger 1 kali tapi kalah posisinya. Nah, Oke, itu makanya dia. gue bilang itu kemungkinan besar akan ada di Onyx Esports Sans, yaitu Sans. di sini satu pick yang cukup menegangkan. Apakah Beatrice akan keluar untuk pertama kalinya? Menegangkan. Menegangkan. Jauhead. Karena kalau yang menegangkan itu ada Jauhead di sana akan dipakai oleh seorang Keyboy kemungkinan besar, dan bakal ada freestyle. Ingat Keyboy salah satu orang yang memegang top highest assist per game. Iya betul. Tapi Apa aku juga tuh? mau mewakilkan Coba. ucapan happy birthday untuk Your team seorang is Clay. banning. Clay. Oh iya. Karena kan benar. dia setelah saya, Pak. Oh Iya, iya. hari ini dia. Tadi hari ini. Hari ini. Oh. Happy Ayo kita birthday. nyanyiin lah. Ben. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday buat Clay yang kali ini lagi bertanding pas banget ya. Betul. Lagi bertanding di Genfix Aerowolf. Mudah-mudahan Dan ya tentunya ini agak sedikit menakutkan jujur kalau menurut gua Onyx Kenapa? Esports harus takut dengan adanya Matilda. Iya, Kenapa? Setuju. Marksman-nya nggak peduli apapun terjadi. Bisa Satu ngedes, kali di ngedes. kiu. Ada anak. Iya. Langsung bisa ditumbangi dan bahkan ISS dari Sans dia pede Sampai banget gebrak dan meja. bersama dengan Benedetta. Kali ini Drian akankah bermain Benedetta? Angela. 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 Wah, Lee. Benedetta membawa boneka. Iya, sekarang Benedetta nggak bawa pisau karena takut dimarahin sama warga. Bener. Katana, Pak. Rafaela Allah. juga di pick. Lo Katana. kenal Benedetta nggak? Gue SD bareng sama dia. Pasti bareng. Iya. Wah, gila. Di mana SD-nya? Itu bisa daging bapaknya. Oh, bacer Oh. berarti bacer. Bapaknya bacer dulu. Oh, Itu SD mana Franco dulu, Ji? dong. Oke, kali ini udah ada satu buah Rafaela. Dua support yang menakutkan kali ini sudah diamankan dan bahkan ini bakal enak banget kalau gua bilang
si Botol pakai hero-hero macam Roger bisa. macam-macam Tapi Bruno. emang ini mungkin sedikit obrolan juga waktu itu. Ya, Aku betul. sempat ngobrol sama Clay Hah? soal shifting ke dua support. Oh iya ya. Dan Terus menurut aku punya opini bahwa Your Rafael ini team adalah is banning. support dari segala support. support dari segala support. Iya, karena menurut aku Rafael emang bener-bener komplit banget skillnya untuk nge-support. Gak cuma untuk nge-deal damage, tapi dia slow effect-nya juga mengesalkan. Oke. Dia punya 3 stack, yang Yes. mana kalau misalkan stacknya ini bener-bener full, dia bakal memberikan efek slow yang lebih lama lagi. Iya. Lalu untuk slowan. dari heal-nya, Holy Healing itu menambahkan 1,5 detik sekarang untuk dari movement speed. Jadi menurut aku 1,5 detik itu bahkan setengahnya dari guided wing-nya Matilda. Iya. Jadi emang bener-bener cepet banget dan berfungsi dengan sangat baik. Apalagi di sini dua supportnya kayak Matilda Rafaela, Tapi fight-nya bakal kuat banget. ada sedikit bukan kerugian ya. Ada sedikit celah dari tim Genflix Arrow yang bisa diamankan oleh Onyx. Ketika dari Gading One dia bawa Rafaela, sebenarnya kalau Your team Angelanya is pas bakal banning. masuk dengan harga yang dimiliki ke arah seorang Sans. Ya. Sans ini bakal punya damage basic yang besar banget. Pasti. Seorang Rafaela ini bakal gampang banget untuk di pick off, apalagi Matilda. Iya. Nah kalau menurut gua pribadi, mereka nggak bisa sembarangan masuk. Benar, mereka benar-benar harus mainin tarik ulur kayaknya. Iya, bahkan. tarik ulur. Iya, nggak Makanya bisa. karena Gading One itu kalau misalnya momentumnya pas, ketika mau ditabrak masih bisa pakai Trestless. Ya, Iya, tapi iya. kali ini Onyx Esports juga sudah meminimalisasi case terburuknya Yes, ketika udah gue mereka bilang. mengamankan Bruno. Bruno, itu Bruno. pakai Bruno itu bakal enak banget bro. Kari juga sama. Kari. Tapi masih ada Roger yang tadi Roger, udah yang gue bilang. disebut. Ya Iya. gimana kamu menurut dia? Apa jungler dari Genflix? Roger sih, aku juga setuju Roger sih. Roger. Roger untuk di jungler. Tapi kalau mereka punya opsi lain selain Roger, mungkin bisa mengamankan Cloud. Kalau menurut aku. Cloud berat banget sih menurut gue dengan Kalau ada- Cloud malah menurut aku lebih safe untuk diamankan oleh Onyx Esports. Iya. Karena dua support biasanya artinya kalau misalkan mereka kesusahan mereka bakal di diving aja. Dan- Ada Bukan, bandnya. Kelemahannya di support itu mereka di diving. Iya. Iya, Jadi kalau iya. misalkan hero-hero kayak Cloud menurut aku Onyx Esports bisa banget. Tapi balik lagi Cloud di samping itu membutuhkan farming yang cukup lama. Atau Tapi kalau misalnya Onyx Esport ngambil assassin Hayabusa kah? Misalnya. Di samping. Untuk ya. Bisa. Buat ngancurin si Rafaela, Matilda. Oh enggak, Memperkuat alis sampingnya dong. berarti. Alis dong. Hmm. Kalau misalnya di Eh, samping iya, alis alis, dong. alis. Kalau Rafaela sama Matilda kan bakal di mid. Timid. Nah kalau menurut gua riskannya adalah di early-nya bakal dihabek-habek. Karena Assassin Dihabek-habek. punya defensive atau durability yang rendah. Iya betul. Tapi kalau menurut gua Cloud itu masih possible untuk di gold lane. Di menit 3 kalau dia bisa farming well. Alpha is online. B, data ini pertama kali nggak Alpha turun? Alpha untuk MPL, yes. Yes. Wow. Yes. Alpha Benar, is dari- online. Kita kan waktu itu kan kita ngeliatnya di MDL. waktu Oh Alpha. iya Iya, benar. benar. Ini dari database Profesor KB dari komputer saya nih udah menyatakan kalau ini adalah for the first time in forever. 0 pick, 0 ban, 0%. Alright. Bersih. Ini hero favoritnya teman caster kita si Choji. Ah iya, Iya. Joji ya, apa ya. Ini Alpha. hero favoritnya mantan tim dari seorang superawat. Siapa? Alpha is online. Alpha is online. Billy. Oh, Billy. Atau is yang dia online. sempat ganti nickname jadi Midgard. Midgard ya. Ada Dan- Roger bener yang di pick ternyata. Iya sudah gue bilang Roger karena kalau sebenarnya prioritinya tuh karena Bruno dibandingkan Kari. Iya. Bruno itu lebih priority dibandingkan Roger. Dan kali ini dari dua pick Genflix, Arov dan juga Onyx, Gio. Yap. Yang mana yang menurut Gio bakal kuat untuk di game kali ini? Menurut aku yang kuat itu masih ada Genflix karena ada sosok Matildanya di situ. Menurut aku. Oke, kalau menurut Profesor KB? Masih sama sih, Genflix Arrow punya strong line up banget. Apalagi dengan Rafaela. So ini bakal menarik kalau seandainya Onyx Esports bisa mematikan dua support ini. Ya. Oke, dua support yang harus diperhatikan dari tim Genflix Arrow. Meanwhile dari Onyx Esports memiliki potensial kuat di dalam team fight dengan adanya seorang Papi Poo. Papi So, Poo. tanpa berlama-lama kita bakal langsung masuk aja ke match yang pertama di IPL Season 7. Genflix Arrow versus Onyx Esports. Yoi, seperti biasa masih dipandu oleh Gio Ranger Emas dan juga Profesor KB. Di mid lane sudah ada Sans, Drian dan juga Keyboy tentunya dari Onyx Esports. Sementara di side lane sudah ada Awat dan juga Boots. Watt dengan bandnya ini membuat bahaya sekali bagi tim Onyx. Mereka harus berhati-hati. Oke, meanwhile di arah mid lane masih sedikit sabar dari Clay dan juga Fredo. Bakal coba untuk ngepok satu sama lain. Bakal sedikit memperebutkan sebuah Little Wanderer. Tapi Fredo Cutie kali ini membuat satu buah
barimeter di arah depan atas para pemain tim Onyx Esports. By the way, jangan lupa kalian untuk login di tanggal 27 sampai tanggal 9 nanti karena ada hadiah MPL Indonesia. Oh jadi yang Tigreal ini ya. Ya, Valentine. Tiger Valentine lumayan. Oke, tapi di arah top lane, Boots yang kita bakal lihat, dia bakal head to head langsung dengan seorang Rinasmi. Rinasmi yang gue bilang, Rinasmi ini tipikal stylenya bukan dengan hero-hero seperti Alice. Bukan dengan hero-hero scaling. Malah kalau menurut gue pribadi, tipikal seorang Rinasmi adalah hero-hero fighter kuat dengan punya damage yang lumayan. Iya, bahkan untuk bisa menahan di lini depan itu biasanya yang dilakukan sama Rinasmi. Bener. Dia benar-benar kayak jadi badannya Fredo juga, atau bahkan jangan-jangan malah dia yang membuka team fight-nya dengan cara baiting. Oke. Mungkin karena tadi Uranus sudah sempat di-ban ya, itu Iya. sebagai hero andalannya dari Renasmi. Pakuito juga. Iya, dan sementara itu kalau kita lihat di mid lane sudah ada Drian yang mencoba untuk memporak-porandakan pergerakan dari seorang Clay dan juga Fredo Kitty, tapi belum ada damage yang terlalu besar untuk menghabiskan mereka Jujur berdua. ya, ini Drian harus NOD sih first Iya. item. Iya. Harus NOD ini supaya permainan dari Fredo Kitty ini bisa lebih enak lagi. Tapi Clay di arah bottom lane bakal coba untuk ngeharas seorang Sans, tapi untungnya nggak ada guiding one. Itu kalau ada satu buah guiding one itu lumayan loh damage-nya. Iya. Lumayan banget, walaupun bisa restless ke arah turret. Tapi setidaknya bakal membuat kerugian. Ada satu kali lemparan ke arah Fredo Kitty, masih bisa diselamatkan. Dan ternyata satu kali panah asmara membuat seorang Fredo tersungkur di arah mid lane. Meanwhile di top lane sudah ada Roger dan berbondong-bondong ke arah objektif yang pertama, tapi tertarik bisa diamankan oleh seorang Rinasmi kali ini. Dan Papi Angelanya. melihat harganya berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Put masih mau masuk ke belakang. Bakal coba digocek oleh Rinasmi, tapi ada guiding one di sini. Berhasil mengamankan 1 poin. Meanwhile, Sans dapetin 2 poin tambahan dan Lokete. Fredo Kitty, Sekret Thomas, satu kali sobrkan Alpha is online. Itu Spear of Afla-nya benar-benar luar biasa banget, on point sekali dan bisa menumbangkan walaupun hasil killnya untuk seorang Drian. Alright, dan di arah mid lane Sans bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba dapetin Little Wanderer. Tapi posisi kali ini Genflix Arrowwolf walaupun berhasil mendapatkan 1 buah turtle. Dan Onyx ini masih memiliki keunggulan yang jauh dengan 4 poin kill diamankan dengan core-core yang didapatkan. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa gameplay 2 support ini memang tidak bisa yang selalu asal nabrak. Mereka nggak boleh terlalu overcommit dan mereka harus benar-benar memanfaatkan yang namanya timing. Oke, Oh, super meanwhile. awal untuk gocek di bottom lane. 1 buah flame shot dari seorang cewek. Nggak berhasil dari seorang awat dikenainnya. Iya. Masih bisa digocek dari takoyakinya di arah bottom lane. Tapi meanwhile, di arah mid lane, oh coba dipasang. Fredo Kitty, 1 poin tambahan. Ada Clay, gading one-nya. Langsung tumbang, begitu saja. Cewek bakal coba dia. Tapi ternyata satu terlalu kuat dengan adanya 1 buah hardgun. Masih mau lebih, 1 kali tambahan panah asmara. Tidak berhasil menghujam jantung sang serigala berbulu domba botol. Mantap sekali pergerakan dari Awat sebenarnya ya, ketika dia menjemput seorang battle yang nggak mau lebih lagi untuk kehilangan player yang sangat berarti tentunya. Battle kalau misalnya harus tumbang lagi ini sangat berbahaya untuk tim Genflix Arrowwolf. Meanwhile kalau kita lihat dari Sunset sendiri udah 3-0-3 sedangkan dari battle masih 0-1-2. Ini bahaya banget Ini sih. snowballnya kalah sih dari Roger yang untuk pertama kali. Tapi ada kita bakal Kiboy melihat di susahnya. sana, Profesor KB coba Nggak dilempar, nggak kena, dibalikin keadaannya. Botol terlalu outside, masih coba untuk dengan 1 buah hardcut-nya. Fredo Kitty yang udah gue bilang dari awal sebelum game ini masuk, ingat Sans punya basic ketik yang besar. Di early, Fredo ataupun Clay bakal bisa dihejam-ejam atau bisa disabet-sabet. Dan Iya. kalau itu beneran terjadi, Ini poking damage-nya bahkan bisa dibilang harus berhati-hati sama Fredo-nya. Jangan sampai dia out of position, malah dia yang di pick off. Iya benar Oke, banget. tapi ternyata Turtle diamankan di top lane. Ada Clay di sana, bakal mundur terlebih dahulu dengan Soulbloom dan juga di sini para pemain dari tim Genflix Arrowwolf mereka sadar, mereka harus ada rotasi dan bahkan Botol masih mau coba dapetin 1 buah turret di arah top lane dan dikawal para pemain dari tim Genflix Arrowwolf. Ya, ada 4 orang di sana yang mencoba untuk objektif flicker tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa dari seorang Kiboy. Miscalculation yang kita lihat bersama-sama dari Kiboynya. Tadi mencoba untuk mengambil seorang battle. Nggak lihat. Kalau kita yang main biasanya kayak gitu. Nggak lihat, lihat, nggak nggak lihat. lihat. Tapi Fredo Kitty di arah mid lane masih ada seorang Clay, ada Soulbloom tapi mengarah ke arah sebuah gerobak sayur di depan sana. Para pemain dari tim Genflix Arrowwolf dengan item yang dimiliki kayaknya belum terlalu signifikan untuk tim fight. Meanwhile dari seorang Sans bakal menuju ke arah Blade of Despair. Ya mungkin Endless Battle bakal diamankan sama Botol karena dia baru tumbang 1 kali. Dan kali ini tim fight pun masih berlangsung dan bahkan Kiboy yang diambil. Oke, tapi kali ini Kimo sudah diambil. Sans di depan sana. Masih dapetin 1 buah Little Wonder terlebih dahulu. Pertukaran tidak cukup adil. Karena para pemain dari tim Genflix Arrowwolf berhasil mengamankan 1 buah landak di depan sana.
Rinasmi seperti biasa melakukan cutting minion. Dan kali ini tipikal yang cukup sama antara Rinasmi dan juga seorang Boots yang benar-benar melakukan rotasi dengan cukup baik. Biar bottom lane dapetin satu buah turret harusnya. Clay bakal coba dipaksa, flicker ke arah belakang. Flame coba dihindari, tapi perawat Supriyadi dengan flicker bersama dengan Diketnya. Dapetin dari Sun, shutdown didapatkan. Lagi-lagi dan lagi. Kali ini susu perawat Supriyadi. Betul, strike tukar karena seorang Drian kali ini memukul mundur dari tim Genflix Aero Wolf. Mereka sudah mendapatkan momentum yang cukup baik ketika mereka mendapatkan seorang Suns. Menumbangkan seorang Suns ini harganya mahal banget. Boots juga harus pergi ke belakang dengan Spirit of Alpha. Spirit of Alpha. Iya, momentumnya pas banget sih dapetin Suns ketika bener-bener all in semuanya daripada seorang Rinasmi dan juga daripada seorang Awat. Tadi balik lagi flicker dan juga digunakan satu buah dari clutch-nya. Gila, lagi-lagi super awas Supriyadi dan kita bakal lihat Turtle Camp by Living by Mandiri. Living by Mandiri. Gila, keren banget. Tapi langsung ada satu buah ejector keluar, potong habis Clay. Langsung dengan guiding wave karena banget cewek berhasil tambangin begitu saja. Meanwhile, ada seorang harga Babi Pu. Fredo Kitty untuk mundur terlebih dahulu. Super awas coba untuk cover di level ejector begitu saja. Fredo Kitty flicker masih ada. Satu buah semburan alam Mbak Dukun nggak berhasil menumbangkan para pemain dari tim Onyx seperti depan sana. Iya, minimal dari Onyx sendiri ejector ke belakang kali ini ke arah Awak. Ya, Awak harus tumbang di tangan seorang Alpha. Dan kali ini Retribution Lian. Retributionnya berhasil. Bakal dibalikin keadaan ada Boots depan sana. Fredo Kitty dapat satu kali semburan. Satu kali ada outside stray. Ada botol di belakang. Bakal dibuka botolnya. Dibalikin keadaannya. Dan ternyata gak bisa bertahan. Genflix Aero Wolf kehilangan 3 playernya. 3 player yang tentunya ini cukup melakukan kerugian dari tim Genflix. Hitungannya 4 ya. 4, iya. Sama satu Clay yang dibuka di awal. Tapi aku harus mencatat satu poin yang penting di sini bahwa sebenarnya yang harus diperhatikan adalah Keyboy-nya. Keyboy ini kadang jadi bait. Kadang benar-benar jadi opener yang bagus banget. Oke, Boots ke karena belakang. Dari kali ini para pemain dan tim Genflix Aero Wolf hanya sembur begitu saja dari seorang Subrawat. Iya, gak mau lebih lanjut lagi dan Suns di arah bottom lane berhasil dapetin satu buah turret. Benar banget. Mereka udah mendapatkan objektif di bottom lane juga, mendapatkan poin kill lebih banyak daripada Genflix Aero Wolf. Ini beda networknya 3000 juga udah lumayan jauh sih, Ji. Oke, bener banget. Dan di menit yang ke-8 kali ini dari Genflix Aero Wolf mereka sudah kehilangan satu turret. Tapi untungnya mereka juga masih berhasil mendapatkan satu turret dari lane Superawat. Di arah top lane sana, Kiboy bakal coba ngelempar satu buah Fredo Kitty, tapi ternyata nggak berhasil. Lihat ceweknya sudah melakukan rotasi ke arah top lane. Bahkan Sunsnya yang dikasih space farming. Karena dari posisi Onyx Esports, mereka kuat banget dari segi team fight. Dengan adanya Spear of Alpha, ingat, true damage dari burung, bukan sembarang burung ya. Yang cip, itu namanya sakit banget. Beta. Benar. Dia itu punya 4 saudara. Siapa aja? Alpha, Beta, Charlie, sama Delta. Oh iya benar. Nggak salah sih. Sama Gama kelihatan. Oke, kali ini ada junglernya, silakan Profesor. Iya, Battle dan juga Suns memiliki memang KDA yang memang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu jauh dari gapnya. Karena keduanya memang sering kali untuk join the fight. Hanya saja perbedaannya adalah dari peraihan goldnya. Biasanya Suns memang lebih optimal dan ini dia tim fight. Oke, bakal coba dipaksa begitu saja. Rinasmi ke arah belakang. Berhasil ditumbang begitu saja. Permain dari seorang Clay sudah hilang. Restasnya terlalu kuat dan satu kali cut pop. Berhasil menemukan seorang Clay depan sana. Permain dari tim Genflix Aero memaksa tim fight. Masih malah lebih. Dan top lane cewek sekarang mau dan milih untuk pasu. Rinasmi, Federal VC dapat didapatkan. Oh my god. Rinasmi menukar seorang cewek dengan 1 poin flickernya. Itu worth it. Totally worth it. Iya, dan ini adalah snowballing yang terjadi antara Genflix Aero Wolf dan juga Onyx Esports. Mereka langsung mengarahkan diri ke objektif yang pertama, yaitu Lord yang terhormat. Saat yang nggak ada, 37 detik lagi bisa melakukan Mountain Shocker mungkin ketika ini. Tapi sepertinya Lord bisa diamankan oleh Genflix Aero Wolf. Alright, kali ini para pemain dari tim Genflix Aero Wolf mereka berhasil mendapatkan Lord. Ingat, snowballing dari seorang Roger. Dari dulu, Roger hero snowballing yang paling kuat kalau menurut gue. Yang paling mengerikan juga bahkan satu kali saja dia mendapatkan point kill atau assist dari Lycan Punch, otomatis dia bisa melakukan spam terhadap Lycan Punch untuk selanjutnya. Tapi yang aku catat di sini adalah bagaimana cara Genflix Aero menyamaratakan berhasil ditangkap begitu saja dan Spear of Alpha berhasil mendapatkan satu buah pertamaan. Di luar ada belasana dari Rinasmi bakal coba ditumbangi, masih ada satu buah. Gotot milih untuk mundur, masih dipaksakan, ngerabut, ada Neckles of Blue Range para pemain dari tim Genflix nggak mau memaksa lebih lanjut lagi. Hati-hati karena di bawah ada Lord, mereka harus sustain dulu. Mereka udah kehilangan Fredo Kitty, mereka harus mencoba untuk melakukan setup yang lebih baik lagi karena ada Lord, mereka adalah tim yang sedang mengalami keuntungan. Oke, belakang ada Clay terlalu offset kali ini, Federal offset dan juga shot. berhasil mendapatkan satu poin tambahan di arah mid lane, tapi Battle
para pemain dengan Rinasmi. Galvin Sarawak bakal mundur terlebih dahulu. Dan advantage dari Lord kali ini sepertinya tidak terlalu banyak. Minus bahkan kalau Minus misalkan sih. aku bilang bahwa kali ini Genvis Arawolf juga tidak memiliki gap dari gold yang terlalu tinggi. Tapi dari damage deal kita bisa lihat di sini bahwa Suns dan juga cewek memegang tinggi dari Onyx Esports, membuktikan bahwa memang Onyx Esports sedang memegang gamenya, terbukti dari poin kill 14-7 yang artinya ini berbanding setengah saja. Namun harus diperhatikan juga bahwa pelan-pelan Clay, Rinasmi dan juga Battle memiliki damage yang perlahan-lahan naik dan bahkan mungkin saja bisa menyusul cewek dan juga Suns nanti. Oke, Iya. tapi Federal Strength juga begitu saja. Ada satu buah Federal Strength terakhir dan Kiboy di depan sana nggak berhasil dapetin satu buah turret di arah mid lane dari tim Genflix Sarawak. Walaupun damage deal-nya tertinggi dari Onyx Esports, tapi ternyata sandbag-nya juga dari Onyx Esports sendiri, Kiboy. Kiboy. bener banget. Gimana Gio? Aku dari tadi tuh notice dari seorang cewek ya, dia Ya. itu benar-benar mainnya bagus sekali ketika menggunakan Arcia. Dia tahu kapan harus melakukan Feather Eye Strike, mengganggu pergerakan dari lawan-lawannya, sehingga itu membuat Suns, membuat Boots, membuat Rian kapanpun untuk memulai peperangan bisa memenangkan pertandingan ini. Yes, benar bukan sembarang benar, tapi kali ini para pemain dari tim Genflix mereka berhasil mendapatkan satu buah red buff yang butuh banget didapatkan oleh seorang Suns. Udah ada Holy Crystal Crystal, dengan Athena. Super Out Supriyadi, Athena dan player gold kali ini bakal coba dikejar dari Rinasmi karena Suns memiliki 9.800. Tapi Oh. bahkan jauh. iya, Rinasmi yang bahkan lebih tinggi goldnya daripada seorang Battle, yang artinya memang Rinasmi memanfaatkan sekali Oke, dua Bones di Feather depan Strike. sana dengan Flicker dan juga Sparrow Fall. Bagi Genflix mendapatkan satu buah penambahan dengan ada satu buah hardcut. Ini tandanya para pemain dari tim Genflix Sarawak bisa memaksa tim fight karena udah tidak ada lagi ultimate dan Clay Saatnya. terlalu offside. Nggak ada masuk ke sana. Separuh Supriyadi masih menahan deadly case-nya. Di depan sana Blame Shoot dikeluarkan saja. Ada sebuah Kiboy dan bahkan Kiboy masih bisa kabur dengan satu buah Flicker. Mulai Likan Bones. dikejar dengan Bones-nya. Segletul mau Trian di belakang sana. Masih mengejar bersama dengan seorang musuh dari tawahan. Smirnoff apa masih bisa dihindari. Langsung bomb dan di belakang Wow. sana. Hafilah tersisa seorang Sang dipaksa oleh seorang Rinasmi. Oh God, my oh my god, God. ini bencana. Benar banget, bencana banget untuk Onyx Esports ketika 3 player dari tim Onyx Esports, Rian, cewek, Kiboy harus tumbang. Karena posisi yang dilakukan oleh seorang Battle sangat-sangat baik sekali, menumbangkan mereka dalam sekejap. Oke, bukan hanya itu aja, tapi karena Botol tahu nggak ada lagi dari hardcut seorang Rian dan bahkan membuat tim Genflix Sarawak lagi-lagi mendapatkan keuntungan. Di top lane sana ada satu buah minion yang bakal mencoba untuk menuju ke arah turretnya. Udah objektifnya hilang, purple-nya pun hilang, Kiboy pun tak berdaya. Dan Ya. Kiboy nggak punya flicker lagi. Kiboy nggak punya flicker dan Rinasmi juga sebenarnya kalau kita lihat juga nggak ada flicker. Ini mereka harus melakukan setup kembali sebelum nanti war yang besar. Karena Lord bentar lagi datang. 10 detik lagi Lord akan datang. Ini akan menjadi war yang menentukan bagi kedua tim. Alright. Para pemain dari tim Genflix Sarawak mereka berkesempatan mendapatkan bubble terhormat. Itemnya silakan Profesor. Ya, Demon Hunter Sword-nya menjadi pilihan dari Suns yang paling utama. Dia tahu bahwa dia memiliki attack speed yang cukup tinggi kalau misalkan udah memegang Demon Hunter Sword. Tapi dia juga butuh endless battle. So, Athena Shield ini bakal jadi penyelamat dia dari seorang Awat dan juga dari seorang Clay. Meanwhile, kalau misalkan melihat juga dari Rinasmi-nya. Rinasmi kayaknya menurut aku bakal menuju ke arah Immortal. Dia butuh banget untuk loncat ke depan, nahan badan karena kita tahu sendiri Rafael dan Matilda tidak memiliki Brute Force sudah Brute diamankan. Force. Botol setengah sustain darah. lebih. Mountain Sugar telah dibuka. Ada Suns di depan sana. Bersama dengan Kiboy. seorang Kiboy. Ada satu buah Feather damage Eye dikeluarkan tapi Strike. lihat saja langsung dari Wade karena seorang cewek dan berhasil diberhentikan pada Strike. Ada bakal Oh, tadi aman oleh Retribution. Suns. Retribution bukan kaleng-kaleng. Bukan Retribution Warcop. Tapi bahkan kali ini para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan partnernya. Wow. Tersisa seorang Kiboy saja. Oh my god. Retribution yang bukan kaleng-kaleng. Lihat dari seorang Suns kali ini harus hilang. Tapi di mid sana Dipaksa? para pemain dari tim Genflix bakal memaksakan keadaan. Fredo yang bakal mencoba untuk menahan sedikit damage yang dia miliki. Oh no. Tersisa seorang Kiboy. Apakah ini one strike full Wow. dari Genflix Sarawak? Masuk dengan ada satu buah tambahan yang terus Wah, sama dipaksa. Bobon telah dikeluarkan. Kiboy yang Kiboy hilang. dipaksa. Detik 40. Minion hilang. Detik 40. Wow. Super Awat Supriyadi. Genflix Wah, Sarawak. itu. Take the What a game play. one. What happened? Ayat naon. What a play banget. Ini namanya Wah. No Lord